Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Tambunan, saya dari kelas MIM 1901, MPM 190231. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer, pengertian jaringannya, manfaat, dan jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu kita akan jelaskan di sini tentang pengertian jaringan. Jaringan komputer atau biasa disebut dengan komputer network adalah sekumpulan komputer yang dapat saling berhubungan antara satu dengan lainnya dengan menggunakan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program, dan perangkat keras seperti printer, hard disk, webcam, dan sebagai berikut. Tiap komputer, printer, ataupun perangkat lainnya yang terhubung dalam jaringan disebut node atau node. Yang kedua itu manfaat jaringan. 1. Resource sharing. Resource sharing itu yaitu pemakaian sumber daya komputer dan peralatan secara bersamaan. Yang kedua, reliabilitas tinggi atau integrasi data. Dengan jaringan komputer kita dapat mengintegrasikan data sehingga memiliki sumber-sumber alternatif persediaan atau backup dengan mengcopy data ke beberapa komputer. Yang ketiga, sarana komunikasi. Kita tahu sekarang banyak komputer itu digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu jaringan komputer memungkinkan komunikasi antar pemakai komputer baik melalui email, telekonferensi, dan sebagai berikut. Yang keempat yaitu keamanan, security. Jaringan komputer mempermudah dalam pemberian perlindungan terhadap data dengan melakukan pengamanan terpusat atas komputer seluruh yang terhubung ke jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan. Berdasarkan media transmisi atau media penghubung, jenis-jenis jaringan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jaringan kabel atau wireline. Yang kedua, jaringan tanpa kabel atau wireless. Berdasarkan distribusi sumber informasi data. 1. Jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Yang kedua, jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Kita masuk yang ke pertama, yaitu wireline, jaringan kabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Jenis kabel jaringan yang biasa dipakai dewasa ini, yang pertama, kabel terpilih atau twisted, terbagi menjadi dua. 1. Kabel UTP, unsolid twisted pair. Yang kedua, kabel STP, solid twisted pair. Selanjutnya, kabel koaksial. Kabel koaksial terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, thick koaksial atau berdiameter 12 mm. Yang kedua, thin koaksial atau berdiameter 5,5 mm. Selanjutnya, kabel serat optik atau fiber optik. Nah, seperti ini contoh-contoh gambar kabel-kabel tersebut. Selanjutnya itu wireless atau nirkabel. Jaringan nirkabel wireless menggunakan sinyal radio, sinyal inframerah atau sinyal laser sebagai media komunikasi jaringan. Dua cara komunikasi yang banyak dipakai dalam jaringan nirkabel. Yang pertama, garis pandang, line of sight. Yang kedua, siaran terpencar atau scattered broadcast. Nah, berdasarkan luas area. 1. LAN atau local area network. 2. MEN, metropolitan area network. Kalau LAN ini biasanya sering dipakai untuk orang untuk menggunakan komputer-komputer tertentu, seperti saya pribadi yang mau pakai komputer ini untuk main game gitu. Jadi saya pakai kabel LAN biar lebih efektif jaringannya gitu, ketimbang pakai wifi gitu. Ketimbang kita milih jalur komputer dari wifi, saya lebih memilih LAN sih. Yang ketiga, WAN, wide area network. Yang keempat, internet, interconnected network. Selanjutnya, local area network atau LAN atau jaringan area lokal. Nah, di sini kita jelasin. Jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil biasanya hanya sekitar 1 km persegi. Misalnya sebuah perkantoran di sebuah gedung atau sebuah sekolah. Selanjutnya, metropolitan area network atau MAN atau jaringan area metropolitan. Jaringan ini merupakan
Jaringan yang menghubungkan beberapa buah jaring-jaringan kecil ke area dalam lingkungan yang besar. Contoh jaringan bank di beberapa kantor cabang dalam sebuah kota besar dihubungkan antar satu dengan lainnya. Selanjutnya, wide area network atau WAN atau jaringan area skala besar. Jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut. Wah. Ini contoh gambar yang peer to peer atau P2P. Yang kedua, yang di bawahnya ini silent server. 3 hybrid berdasarkan arsitektur model koneksi fungsinya. Nah, peer to peer atau P2P. Kedudukan setiap komputer yang terhubung dalam jaringan adalah sama. Tidak ada komputer yang menjadi pelayan utama atau server, sehingga semua komputer dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dan berbagai penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Oleh karena itu, dalam jaringan ini diistilahkan non-dedicated server. Artinya, semua komputer dapat bertindak sebagai server maupun workstation atau silent server. Pada jaringan silent server terdapat sebuah komputer yang mengatur semua fasilitas yang tersedia dalam komputer, seperti komunikasi, penggunaan bersama perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengontrol jaringan. Komputer ini dinamakan server. Semua komputer lain selain server disebut silent. Pada tipe jaringan ini diistilahkan detektif server, karena salah satu komputer murni berperan sebagai server dan komputer lainnya bertindak sebagai workstation atau silent. Yang ketiga, hybrid. Jaringan hybrid memiliki semua yang terdapat pada 3 tipe jaringan di atas. Ini berarti pengguna dalam jaringan dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer, sedangkan di waktu bersamaan juga dapat memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh server. Keuntungan jaringan hybrid adalah sama dengan keuntungan menggunakan jaringan berbasis server dan berbasis peer. Jaringan hybrid memiliki kekurangan seperti pada jaringan berbasis server. Nah, di sini kita jelaskan jenis-jenis topologi. Topologi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Jenis-jenis topologi fisikal topologi. Yang pertama, topologi bus. Yang kedua, topologi ring atau cincin. Yang ketiga, topologi star atau bintang. Yang keempat, topologi extend star. Yang kelima, topologi hierarchical tree atau pohon. Jenis-jenis logical topologi. Yang kedua, jenis-jenis logical topologi itu dibagi menjadi 3 bagian: VDDI, Fiber Distributed Data Interface. Yang kedua, token ring. Yang ketiga, Ethernet. Topologi bus. Nah, ini dari contoh topologi bus. Seperti ini gambarnya. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Secara sederhana, pada topologi bus, satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujung ditutup dengan terminator atau terminating resistensi, biasanya berupa tekanan listrik sekitar 60 ohm. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring bisa juga disebut sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti cincin dan melingkar. Semua komputer dalam jaringan ini akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star, yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Secara lebih sederhana lagi, topologi cincin merupakan untaian media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya hingga membentuk suatu lingkaran di mana jalur transmisinya hanya satu arah. Berikutnya, topologi star. Disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Sebuah alat yang disebut konektor bisa berupa hub atau switch menjadi pusat di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konektor ini. Pada topologi bintang atau star, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi yang terjadi. Terminal-terminal lainnya melakukan komunikasi melalui terminal pusat ini. Terminal kontrol pusat bisa berupa sebuah komputer yang difungsikan sebagai mengendali, tetapi bisa juga berupa hub atau MAU, multi access unit. Topologi extend star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star. Berikutnya itu topologi pohon, tree. Topologi pohon adalah pengembangan atau generalisasi
Generalisasi topologi bus. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Topologi pohon dimulai dari satu titik yang disebut headen. Dari headen beberapa kabel ditarik menjadi cabang, dan pada setiap cabang terhubung beberapa terminal di dalam bentuk bus atau dicabangi lagi. Yang berikutnya, topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi dan kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Jaringan nirkabel menjadi tren sebagai alternatif dari jaringan kabel, terutama untuk pengembangan LAN tradisional karena bisa mengurangi biaya pemasangan kabel dan mengurangi tugas-tugas relokasi kabel apabila terjadi perubahan dalam arsitektur bangunan dan sebagai berikut. Topologi ini dikenal dengan berbagai nama, misalnya WLAN, LAN, WaveLAN, hotspot, dan sebagai berikut. Berikutnya, VDDI, Fiber Distributed Data Interface, adalah standar komunikasi data menggunakan fiber optik pada LAN dengan panjang sampai 200 km. Yang kedua, internet merupakan jenis skenario perkabelan dan pemrosesan sinyal untuk data jaringan komputer yang dikembangkan oleh Robert Metcalfe dan David Box di Xerox Palo Alto Research Center (PARC) pada tahun 1972. Selanjutnya itu perangkat jaringan. Server adalah sebuah komputer yang menyediakan file, sumber daya, atau layanan tertentu yang diperlukan dalam sebuah jaringan. Silent adalah komputer yang meminta file, sumber daya, atau layanan dari server. Kartu jaringan (NIC) atau Network Interface Card merupakan perangkat keras yang menerjemahkan sinyal-sinyal jaringan ke bentuk paket-paket data yang dimengerti komputer. Kartu jaringan terdiri dari dua. 1. Kartu jaringan internal. 2. Kartu jaringan eksternal. Hub atau konektor adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Fungsinya membagi sinyal dari data card. Kedua, penguat sinyal. Hub konektor terdiri dari dua jenis. 1. Manageable. 2. Unmanageable. Sedangkan tipe-tipenya ada 3. Stand-alone hub, stackable hub, modular hub. Berikutnya, reparator adalah perangkat yang berfungsi memperkuat sinyal yang diterima dari komputer pengirim sehingga kekuatan sinyal sama dengan kekuatan aslinya. Berikutnya, bridges atau jembatan. Perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dua buah jaringan, mengatur agar informasi di antara kedua sisi network tetap jalan dengan baik dan teratur. Dapat digunakan untuk mengkoneksi di antara network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologi yang berbeda-beda pula. Berikutnya, router. Nah, router ini sering dipakai untuk wifi di rumah sih. Router mengatur jalan sinyal secara efisien, mengatur pesan di antara dua buah protokol, mengatur pesan di antara topologi jaringan linear bus dan bintang atau star, mengatur pesan di antara melewati kabel fiber optik, kabel koaksial, atau kabel twisted pair. Ada dua jenis router yang bisa digunakan. Yang pertama, router dedicated, keluaran dari pabrik. Yang kedua, router PC, komputer PC yang dibuat menjadi router. Screaming tools berguna untuk memotong, merapikan, dan mengunci kabel UTP dalam melakukan instalasi networking. Kabel dan konektor adalah kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Di sini di bawah ini ada jenis-jenis macam kabel. Thank you semua. Oke, saya Nanda Rizky Tampunan izin pamit. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.